kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berlatih refren Mazmur yang akan kita gunakan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Mari kita coba bersama-sama. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita menyanyikan lagu pembuka, Puji Syukur 530, 530. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Jangan
Sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Kita siapkan Tuhan kasihanilah kami 347. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita bersama seluruh umat Allah. Kita merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga di tahun C. Melalui bacaan-bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa pengalaman para murid akan kebangkitan ternyata membuat mereka tidak ragu lagi untuk memberikan kesaksian, tidak merasa takut untuk mengatakan akan Yesus yang sungguh bangkit. Kepada Simon Petrus diberikan kepercayaan yang besar untuk mewartakan hal ini. Yesus bangkit. Bahkan Simon diberi kuasa untuk mengembalakan domba-dombanya. Namun untuk itu Simon diminta serius mengasihi Yesus dengan cinta yang sejati. Tinggalkan keraguan dan mantapkan hati untuk sampai memiliki keberanian dalam memberikan kesaksian akan Yesus yang bangkit. Ternyata dibutuhkan peranan Roh Kudus tentunya. Begitulah kisah Rasul memberikan gambaran kuatnya campur tangan Roh Kudus dalam kesaksian akan kebangkitan ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih mencoba menghayati dan menghidupi apa yang diupayakan oleh para murid, utamanya Simon Petrus. Kita mau menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus di tengah masyarakat kita, tentu lewat cara hidup kita masing-masing untuk semakin berbuat lebih baik, lebih benar, lebih adil, dan sungguh-sungguh menghadirkan kasih Tuhan. Bersama ketiga saudara-saudari kita yang juga pada hari ini telah menggabungkan dirinya dalam kesatuan gereja Satu Kudus Katolik dan Apostolik, mereka telah dibaptis dan akan melanjutkan kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, serta seluruh doa-doa kita pada kesempatan ini semoga berkenan di hadapan Tuhan. Mari sejenak di hadapannya kita hening meriksa batin kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni, mengantar kita. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuliakan Kami memuliakan Dikau. kami menyembah Dikau. Kami memuliakan. Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Allah anak domba, kasih wanita kami. Kau yang menghapus Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sini. Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam pernikahan kita pada kesempatan ini, kita
Marilah kita Allah yang yang akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23 pada hari ini. Semoga berkat usia yang kupercayakan kepada saudari kami ini ya semakin perasaan kedamaian dan kebahagiaan.
Sepanjang malam ada Kau ya Tuhan. dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
terkasih, kita boleh melihat apa yang ingin disampaikan oleh Yesus hubungan dengan bacaan Injil, kemudian bacaan pertama, lalu dalam bacaan kedua itu adalah gambaran bagaimana kemuliaan Tuhan itu sungguh dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika pertanyaan yang diajukan oleh Yesus ini begitu kuat dan sangat menantang, apakah kamu masih mencintaiku meskipun kamu telah menolakku? Dan itu ditujukan kepada Simon Petrus. Maka dengan mengajukan 3 pertanyaan ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yesus memperkenalkan kepada Simon bahwa ada 3 tingkatan cinta. Yang pertama, mencintai dengan kata-katamu sendiri. Saya berbicara bahwa saya mencintaimu. Aku mencintaimu dengan kata-kata manis yang keluar di mulut. Dan mungkin itu saja. Perkataan yang tak keluar dari hati yang tulus dan tak mengandung kesungguhan, apalagi komitmen yang dalam. Suatu perkataan yang hanya sekadar dikatakan dan hambar, kosong, tidak ada isinya, tanpa makna. Begitu dangkal, dan tentu Yesus tidak menginginkan cinta sedemikian dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bahwa Yesus bertanya untuk kedua kalinya, Simon, apakah kamu mencintaiku? Arti dari cinta kedua ini adalah mencintai dengan pikiran. Itu berarti bahwa saya berpikir bahwa saya mencintaimu. Saya pikir saya mencintaimu, tepatnya itu berarti semoga saya bisa mencintaimu. Dan itu hanya pada pikiran kita saja. Mungkin itu memang benar. Dan mungkin juga tidak. Ini adalah cinta yang abstrak yang mungkin bisa terjadi. Paling tidak dalam cinta level kedua ini, jawaban itu sudah diolah dalam budi dan di sana sudah ada kesadaran untuk mencintai walaupun masih tanpa dengan komitmen yang sungguh. Maka Yesus juga tentu tidak menginginkan jenis cinta ini karena cinta ini tidak berdasar. Kalau angin kencang bisa tertiup angin, kalau terik matahari bisa menjadi hilang. Kemudian melalui pertanyaan yang ketiga, dan ini sungguh semakin mendalam. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mencintai Engkau. Karena itu Yesus bertanya lagi, apakah kamu mencintaiku? Ini adalah pertanyaan yang ketiga, mencintai dengan hati sungguh. Apakah kamu mencintaiku? Dan dengan jawaban ini, seorang sudah mencintai dengan sepenuh hati. Aku bisa merasakan bahwa aku mencintaimu. Aku bisa merasakan sangat kuat dan menyentuh jauh di lubuk hatiku bahwa engkau sungguh mencintai aku. Dan itu datang dari pusat kepribadian dan kemanusiaan. Inilah jenis kasih yang diharapkan oleh Yesus dari Simon itu adalah kasih yang kokoh, kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang sungguh bersih. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena dia mulai merendahkan dirinya dan mengatakan, Tuhan, Engkau tahu. Dan saya tidak bohong, sungguh saya mencintai Engkau. Kembali kepada komitmen sejak dari awal, saya mau menyerahkan hidup saya. Jika seandainya ada sesuatu, tetapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan waktu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Persis pikiran dan perasaan itulah yang datang di dalam benak hati Rasul Santo Petrus pada saat Tuhan Yesus bertanya kepadanya. Lalu mulai berpikir bahwa kesalahannya telah dibuatnya sungguh membuat dia tidak berdaya. Pada saat dia berada di atas perahu,
Lalu dikatakan bahwa muridnya dikasih Yesus yaitu Yohanes mengatakan, oh itu Tuhan. Lalu dia terjun ke dalam laut. Dia memakai jubahnya dan terjun. Dia merasa telanjang, tidak berpakaian. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri Rasul Santo Petrus ini sungguh menelanjangi dia dan membuat dia hidup baru. Maka dia bangun dan dia bangkit. Pada saat Yesus hadir di dalam seluruh kehidupannya, dia sungguh memberanikan dirinya, dan kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi bagaimana para murid itu sungguh dibangkitkan oleh semangat kehadiran Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut dan hadir dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka memberikan kesaksian bahwa Yesus yang telah kamu salibkan itu sungguh-sungguh adalah anak Allah. Di mana mereka sejak dari awal pada saat Yesus disalibkan mereka takut. Dan ini adalah penampakan yang ketiga yang dinyatakan. Dan lewat itu mereka sungguh-sungguh berani memberikan kesaksian, dan mereka sungguh berani mati untuk kesaksian itu. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan apa yang dikisahkan dalam bacaan pertama, tidak lama kemudian melihat bagaimana Simon Petrus membuktikan cinta sejatinya dalam bacaan pertama hari ini. Dia berkhotbah dan berbicara dengan berani tentang nama Yesus Kristus di depan begitu banyak orang yang termasuk menuduh mereka yang telah membunuh Yesus sebagai orang yang bersalah. Petrus sendiri berani untuk mengatakan bahwa yang membunuh Yesus itu adalah mereka yang bersalah. Ini memperlihatkan bahwa apa yang dikatakan dan dijawab oleh Simon Petrus sungguh sesuai dengan komitmennya. Mengikuti Yesus berarti berani memberikan kesaksian bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang hidup. Tentu selalu ada resiko yang timbul Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Dan lewat itulah, maka lewat komitmen yang diperlihatkan oleh Simon Petrus ini, akhirnya tindakannya dan melalui keberaniannya itu dengan cinta sejatinya sungguh menuntut kerelaan dan kesediaannya untuk sungguh mengorbankan hidupnya. Maka sebagai orang Kristen, cinta yang tertinggi inilah yang patut kita miliki. Dan ini seharusnya menjadi kegembiraan kita, kebahagiaan dan sumber kekuatan kita. Setiap kali kita berada dalam kesulitan, kita tetap merasa teguh karena kita mengingat cinta sejati kita sebagai pengikut Kristus. Saat kita berada dalam kondisi yang penat letih karena terlalu banyak beban kehidupan ini, kita masih merasa kuat karena kita bekerja dengan penuh tanggung jawab dan setia karena cinta sejati yang tumbuh dalam diri kita. Jika kita bekerja karena cinta sejati, tidak ada yang bisa membuat kita penat dan berkeluh kesah. Akhirnya semuanya itu sungguh menjadi salib kehidupan yang harus kita perjuangkan. Dan sungguh sebagai pengikut Yesus Bapak Ibu Saudara terkasih tidaklah mudah, tetapi yakinlah bahwa sejauh kita tetap berada dalam kebenaran yang sungguh ditopang oleh semangat hidup, kebangkitan dari seluruh situasi pengalaman kehidupan yang pahit, lalu menatap ke masa depan yang jauh lebih menggairahkan. Yakinilah Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Maka kita akan seperti Rasul Santo Paulus. Aku bersuka cita karena aku boleh menderita seperti Kristus menderita. Karena mau dan ingin untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kebaikan. Dan dengan demikian semakin banyaklah orang sungguh melihat kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tetap mohon supaya kita tetap diberikan kekuatan, diberikan keberanian untuk menjadi saksi kebenaran, kuasa kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Lalu terbukakan hati kita kejujuran, keadilan dan seluruh semangat hidup. Terlebih bagi saudara-saudari kita yang baru saja menggabungkan diri menjadi anggota Gereja Satu Kudus Katolik Apostolik pada kesempatan ini, moga-moga
Dengan bacaan yang kita lanjutkan pada hari ini, kamu pun semakin menjadi saksi Kristus tengah masyarakat dalam hidup, menjalani hidup bersama, baik dalam keluarga, di tengah-tengah dunia yang seringkali bertentangan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Tetapi kita tetap percaya bahwa di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa akan menjadi pemulihan bagi kita untuk menatap kemuliaannya dan menjadi bagian kehidupan kita kelak pada saat Tuhan memanggil kita dari tengah-tengah dunia ini. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan jom merenungkannya. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Tuhan kita Yesus Kristus tinggal bersama kita untuk memimpin karya-karya gereja dan menyertai kita baik dalam tugas maupun dalam suka duka kita. Dengan penuh kepercayaan marilah kita berdoa kepadanya dan berseru, ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Untuk Bapa Suci dan para uskup, ya Tuhan, semoga Bapa Suci dan para uskup mewartakan Injil tanpa rasa takut dan tanpa memperlemah isinya. Penuhilah mereka dengan semangat yang dimiliki oleh para rasul. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Bagi umat beragama bukan Kristiani dan pemuka-pemuka mereka, ya Tuhan, semoga mereka yang menganut agama bukan Kristiani terbuka terhadap sabda Allah dan menghormati kebebasan beragama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Untuk para biarawan dan biarawati dari Ordo Kontemplatif, ya Tuhan, semoga dengan sepenuh hati mereka mengidungkan lagu-lagu pujian bagi Kristus, anak domba yang dikorbankan atas nama semua orang yang menanggung beban tugas kerasulan yang terkadang terlalu berat beserta segala susah payahnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, dan bagi umat di paroki-paroki lain. Ya Tuhan, semoga kami menjadi umat yang senantiasa hidup dalam pengharapan, karena menyadari bahwa Tuhan beserta kami dalam hidup dan pekerjaan sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama dengan saudari kami Maria Angling yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23. Semoga berkat usia yang Kau percayakan kepada saudari kami ini, dia semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh pengharapan. Kau antar untuk menemukan cita-cita dan harapan, sehat walafiat, dan senantiasa menemukan damai sejahtera yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri, sehingga seluruh usaha rencananya semakin berkenan di hadirat-Mu.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Engkau juga senantiasa menyediakan sarana rahmat bagi kami untuk semakin menemukan yang terindah, yang terbaik. Terlebih bersama dengan saudari kami, Evi Won Carso, yang kau perkenankan untuk boleh mengalami rahmat berkat-Mu lewat novena 3 kali Salam Maria. Semoga dengan sarana rahmat yang telah ditemukan oleh saudari kami ini semakin membuat dia teguh, kokoh, kuat dalam perjuangkan hidup, menemukan rahmat-rahmat berkat-Mu untuk selalu menaruh pengharapan kepadamu. Cita-cita dan harapannya juga semakin berkenan. Seluruh keluarga Kau persekutukan, Kau persatukan dalam seluruh hidup, rencana dan pekerjaan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, sebagai satu kesatuan umat-Mu, mendoakan keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, orang tua kami, terlebih Ibu Martina Sape, orang tua atau ibu dari pastor kami, Pastor Agus Matasak, yang telah Engkau panggil 2 hari yang lalu. Antonius Suhendro Probo Setio 100 hari yang lalu. Yusuf Albert Hosan 24 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Tuhan yang telah bangkit dari kematian, Engkau mengundang kami untuk menyantap makanan yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Berilah kami iman dan kepercayaan bahwa Engkau menyertai kami dan bahwa kami dapat berjumpa dengan Dikau dari hari ke hari dan untuk selama-lamanya dalam seluruh kegiatan kehidupan yang Kau percayakan. Dalam diri Putra Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur 384. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. 383.
datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan lagu kudus 390. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, hadirlah di tengah-tengah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan putramu ini. Semoga kami berhimpun sebagai putra-putrimu yang kau perkenankan untuk menerima damai sejahtera putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami adakan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terlebih yang kami bawa dalam doa-doa kami secara khusus pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sesudah prodiakon menyambut dua rupa, lalu baptisan baru akan menyambut dalam dua rupa. Mohon kesediaan Pak Frederick bersama dengan Bapak Andreas untuk mendampingi penerima komuni dua rupa ini nanti.
lagu komuni puji syukur 523. Bernyanyilah dengan senang, haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya. Nyanyikan haleluya. Ialah sang kehidupan, haleluya. Pahlawan tak terkalahkan, haleluya. Nyanyikan haleluya. Benih yang mati di tanah, haleluya. Berlipat ganda buahnya, haleluya. Nyanyikan haleluya. Bangkitlah Kristus penebus, haleluya. Bangkitlah kita ditebus, haleluya. Nyanyikan haleluya. Terbit cahaya dan terang, haleluya. Lenyaplah malam nan kelam, haleluya. Nyanyikan haleluya. Datanglah Yesus Tuhanku, haleluya. Datanglah kerajaanmu, haleluya. Nyanyikan haleluya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, marilah dan sarapanlah. Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan Putra-Mu dan menganugerahkan roti kehidupan kepada kami. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti jejaknya dan menggapai kehidupan abadi yang Kau janjikan. Teguhkan dan kuatkan kami bersama seluruh masyarakat kami, terlebih saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk boleh menjalani puasa selama 1 bulan, dan besok mereka akan masuki Hari Raya Idul Fitri. Semoga dengan daya upaya untuk sungguh semakin mengakui berkat-berkat-Mu juga, kami bersama-sama tetap merasakan kebahagiaan di dalam masyarakat kebersamaan kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman gereja, kolektif pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 30 April 2022. Yang pertama, akan menerima sakramen perkawinan.
pasangan Francisca Vika dengan Marianus Tommy pada tanggal 7 Mei 2022 merupakan pengumuman yang ketiga. Pasangan Roni dengan Juliana pada tanggal 12 Mei 2022 merupakan pengumuman yang kedua. Pasangan Pius Paulinus dengan Francisca Adelia pada tanggal 14 Mei 2022 merupakan pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan pernikahan tersebut, harap menghubungi pastor paroki. Pengumuman kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru dipersilakan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Ketiga, pengumuman kolekte. Jumlah uang APP yang terkumpul adalah Rp57.669.000. Kolekte pembangunan tanggal 23-24 April 2022 sebesar Rp6.444.000. Pengumuman keempat, baptisan anak kategori bayi sampai kelas 2 SD diadakan pada minggu ketiga setiap bulan. Berkas dan formulir dikumpulkan di sekretariat paroki paling lambat 4 hari sebelum pembaptisan. Pengumuman kelima, pertemuan perdana WKRI Paroki Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 pukul 16.30 WITA bertempat di Aula Gereja lantai 1. Dimohon kehadiran seluruh anggota sehubungan akan diadakan Konvercap 2022. Pengumuman keempat, pendaftaran untuk kelas online Sentra Evangelisasi Pribadi 2022 angkatan yang pertama. Kelas akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Mei sampai 14 Oktober 2022. Sebanyak 23 kali pertemuan via Zoom. Biaya pendaftaran plus buku Rp200.200, belum termasuk ongkos kirim. Alamat transfer dan konfirmasinya boleh nanti dilihat pada papan pengumuman. Batas terakhir pendaftaran pada tanggal 7 Mei 2022. Kuota terbatas. Kelas akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 WITA. Kontak pendaftaran Saudari Lingling dan Saudari Lili dan Saudara Felix. Untuk informasi nomor HP dan nomor rekening transfer tadi dapat dilihat pada papan pengumuman di Jalan Lamputang. Pengumuman ketujuh, Marriage Encounter Distrik 9 Makassar akan mengadakan Weekend ME Angkatan ke-100 pada hari Sabtu sampai hari Senin tanggal 14 sampai 16 Mei 2022. Tempat di Panti Samadi Malino. Untuk pengumumannya bisa dilihat pada papan pengumuman. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian diingatkan kepada kita bahwa hari ini menjadi hari yang terakhir di bulan April dan kita akan melangkah ke bulan Mei. Peran hari Minggu sebenarnya sudah ditarik dari perayaan tanggal 1 pada hari Minggu besok. Tetapi kita belum membukanya dengan doa Rosario, di mana bulan Mei adalah bulan Rosario. Bagi kita
lalu hal itu sudah disiapkan besok. Dan untuk sepanjang bulan Mei, perayaan Ekaristi selalu didahului dengan doa rosario setengah jam sebelum perayaan dimulai. Berarti kalau perayaan jam 7, doa rosario jam setengah 7 dan setengah 9 untuk misa kedua. Kemudian setengah 5 untuk misa sore, itu dimulai dengan doa rosario selama bulan Mei untuk senantiasa menghidupi apa yang diharapkan bersama Bunda Maria untuk senantiasa datang kepada putranya, mempersembahkan seluruh niat dan doa-doa kita. Jadi mulai besok setengah 7 ada doa rosario, lalu lanjutkan dengan misa. Dan begitu seterusnya sepanjang bulan Mei. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi. Selamat berakhir pekan tentunya, dan bermalam minggu kita sudah merayakan perayaan hari Minggu bagi kita yang sudah hadir dalam perayaan pada malam hari ini. Terima kasih kepada kita semua, utamanya yang mengambil bagian dalam perayaan liturgi, lektor pembaca, prodiakon, pembaca komuni, misinar atau PPA, dirigen bersama dengan organis, kolektan, dan kita semua yang mengambil bagian. Sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih. Mari senantiasa dengan penuh kegembiraan dan cinta Tuhan, senantiasa mau dan ingin untuk melayani. Juga siapa saja yang mempersiapkan seluruh perayaan pada kesempatan ini, termasuk pembaptisan yang direncanakan pada hari ini 4 orang, itu boleh berjalan dengan baik. Untuk rencana-rencana seterusnya tentunya mari kita berharap semoga bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu saja. Kepada kita semua sekali lagi limpah terima kasih. Mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita malam ini di sini telah selesai. Syukur kepada Allah, mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 522. Ya Ratu surga sukalah, ya bersukalah, sudah lenyap sengsaramu, haleluya. Doakan kami Bunda, Sang Putra buah rahimmu, sudah dibangkitkan Allah, haleluya. Doakan kami Bunda, dan Dia bangkit abadi, ya bersukalah. Dialah Allah yang benar, haleluya. Doakan kami Bunda, doamu pasti didengar, ya bersukalah. Kami pun bangkit sertanya, haleluya. Doakan kami Bunda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.